Pemirsa, kantor Bupati Dogiai di Kampung Gimupugi, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiai, Papua Tengah terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kantor sementara Bupati Dogiai di Kampung Gimupugi, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiai, Papua Tengah, Sabtu siang kemarin terbakar. Menurut saksi, api pertama kali terlihat dari dalam kantor. Karyawan yang tengah berjaga sempat menyelamatkan beberapa alat kantor sebelum api membesar. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Kapolres Dogiai, Kompol Saraju mengatakan, api diketahui muncul sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian timur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sedangkan kerugian masih dalam penghitungan instansi terkait. Sementara sebab-sebab peristiwa masih kami lakukan penyelidikan dengan memintai beberapa keterangan saksi. Dan direncanakan juga nanti akan dilakukan penanganan lanjut, yaitu dengan olah TKP. Memang situasi TKP sudah memungkinkan untuk dilakukan olah TKP. Kemudian untuk taksiran kerugian masih kami komunikasikan. Diketahui, bangunan yang terbakar adalah penginapan yang digunakan sebagai kantor sementara Bupati Dogiai. Sedangkan kantor Bupati Dogiai masih dalam proses pembangunan. Dari Dogiai, Wendy Eko dan Freddy Nuboba, Ainus melaporkan. Polres Lebak Banten memburu 2 orang yang diduga membuang ribuan kartu Indonesia Pintar KIP di pengepul rongsokan di Rangkas Bitung, Lebak Banten. Pengepul rongsokan mengaku membeli dari seseorang yang membawa 35 kardus berisi aneka sampah kertas seharga Rp2.000 per kilogram. Selamat siang, ditemukan kartu Indonesia Pintar. Ribuan kartu Indonesia Pintar atau KIP diduga dibuang ditemukan di lapak pengepul rongsokan di Kampung Kandang Sapi, Desa Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkas Bitung, Lebak Banten. Pengepul rongsok mengaku ribuan kartu Indonesia Pintar itu ditemukan di dalam beberapa kardus dari 35 kardus sampah kertas yang dijual oleh 2 orang pria di lapaknya beberapa hari lalu. Kedua pria itu menggunakan mobil pickup dan menurunkan 35 kardus sampah kertas dengan total berat mencapai 400 kg. Setelah dibayar, kedua pria itu langsung pergi meninggalkan lapak. Si pengepul mengaku tidak mengenal kedua pria itu karena baru sekali datang ke lapaknya. Tahu mobilnya tuh orang mana tuh nggak tahu kan. Mobil bang? Iya, tapi udah dibawa lagi sebagian oleh orang bang dari pelaku. Bapak bayar apa gimana? Jual beli atau? Saya beli 2.000 per kilo, ada 4 kintal. Berarti bapak waktu itu ngeluarin duit berapa? 8 kintal, 4 kintal. Ada 2.000, 4 kintal. Bapak niatnya beli kardus itu rongsokan pak ya? Iyalah, kalau ada kis mau uang rakyat buat apa? Gitu? Betul. Polres Lebak Banten saat ini masih menyelidiki temuan ribuan kartu Indonesia Pintar yang diduga dibuang. Saat ini tim Satreskrim memburu 2 orang penjual sampah kertas ke pengepul. Penanganan yang kartu berdasarkan dari arahan dan petunjuk dari Bapak Kapolres Lebak, kami akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, antara lain pihak bank yang mengeluarkan kartu tersebut, dinas terkait, dan juga pelajar yang ada dalam kartu tersebut, khususnya di wilayah Kabupaten Lebak. Kartu Indonesia Pintar seharusnya dibagikan kepada para pelajar yang mendapat bantuan biaya pendidikan dari pemerintah. Kartu-kartu yang ditemukan dan viral di media sosial diduga memang belum dibagikan karena sebagian masih berada dalam amplop utuh. Setelah diperiksa lebih lanjut, kartu yang ditemukan masih aktif hingga 2024. Dari Lebak Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Bupati Kepulauan Meranti Riau Muhammad Adil telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Usai menjalani pemeriksaan selama 7 jam, Adil menyampaikan permintaan maaf atas perbuatannya. Bupati Meranti Muhammad Adil menyampaikan permintaan maafnya kepada warga Kepulauan Meranti setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Adil diduga melakukan 3 tindak pidana korupsi, yakni mulai dari menerima suap, memotong anggaran, hingga melakukan penyuapan. Saya mengucapkan mohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Kepulauan Meranti atas kegagapan saya. Begitu.
Adil pun selanjutnya dibawa ke rutan KPK. Sebelumnya KPK menetapkan Muhammad Adil sebagai tersangka dalam 3 kasus suap, yakni pemotongan anggaran tahun 2002-2023, penerimaan fee jasa travel umroh, serta pemberian suap pengondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022. Adil diduga menerima puluhan miliar rupiah dalam 3 kasus tersebut. Selain Adil, KPK juga menahan 2 tersangka lainnya, yakni Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti Fitrianingsi, serta Ketua BPK Perwakilan Riau Muhammad Fahmi. Dari Jakarta, Deni Helmi Sajang Bakti, iNews melaporkan. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan Sabtu siang kemarin menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan didampingi para pengurus pusat PAN menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan kedua partai politik ini untuk membahas kelanjutan pembentukan koalisi besar yang sebelumnya telah dibicarakan bersama Ketua Umum partai politik lainnya. Wacana koalisi besar mencuat setelah bersilaturahmi Ramadan Presiden Joko Widodo bersama para Ketua Umum partai koalisi pemerintah yaitu Golkar, Gerindra, PAN, P3, dan PKB pada 2 April 2023 lalu. Ini juga dalam rangka bagaimana saya sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa menjelang tahun 2024 yang sebentar lagi sudah di hadapan kita pimpinan partai-partai politik melaksanakan tugas kita, yaitu lebih intensif melakukan komunikasi politik, saling berkunjung, saling menukar pandangan, pendapat dalam mencari suatu format terbaik untuk bangsa. Tidak lain untuk memperkuat komitmen kebangsaan kita. Semua meramalkan kita ini punya segala potensi untuk menjadi negara maju, negara besar. Nah, komitmen itulah yang kita bicarakan. Apalagi sekarang sudah masuk tahun politik, tahun 2024 kita akan ada pemilu. Sementara itu, pemirsa, di Tangerang, Banten, relawan Pro Jokowi atau Projo menunjukkan kedekatannya dengan Partai Golkar. Mereka bekerja sama menggelar pasar murah jelang Hari Raya Idul Fitri 2023 di Stadion Mini Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebanyak 4.500 kupon paket sembako diserbu warga di Stadion Mini Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, di mana warga menebus paket sembako dengan membayar Rp50.000 dari total harga sembako Rp130.000. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Partai Golkar dan Projo akan terus bekerja sama untuk menggelar pasar murah. Ketua Umum Projo Budi Ari juga mengaku sudah cocok dengan Partai Golkar dan mendukung Airlangga sebagai calon presiden 2024. Ayo yang sudah mundur ya, kasih jalan. Itu ada beberapa titik lah Projo dengan Golkar. Ini bukan sinyal. Ini namanya bukan sinyal, ini namanya gelombang. Kalau sinyal itu bilang cocok. Berarti lo Projo, kalau cocok buat Pak Jokowi ya cocok buat Projo dong. Ya semuanya nanti kan kita serahkan ke Pak Presiden di Musra 21 Mei itu kita serahkan ke Pak Presiden. Yang pasti Pak Airlangga ada dalam bukan hanya radar, ini dalam titik bidik. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kemarin mewakili putranya Emiril Khan Mumtaz wisuda di Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat. Momen haru saat Kang Emil mengambil ijazah putra sulungnya dan berpesan kepada teman-teman Eril yang mengikuti wisuda. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri acara wisuda anak sulungnya almarhum Emiril Khan Mumtaz di Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat. Emil datang ke wisuda Eril didampingi istri, putrinya dan Arkana Aidan Misbah. Selain mewakili proses wisuda, kehadiran pria yang akrab disapa Kang Emil ini untuk mengambil ijazah mendiang Emiril.
Emil banyak menyampaikan doa kepada para wisudawan agar bisa menjadi sarjana yang berguna dan memberikan manfaat pada orang banyak. Saat menyampaikan sambutan, Kang Emil menceritakan sedikit sosok Emeril Khan Mumtaz dengan nada terbata-bata. Menurut Emil, almarhum putranya tidak pernah menyusahkan orang tua dan hidup mandiri. Hei Eril, ingat pesan Papa, karena manggil saya Papa. Musuhmu, musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Hanya itu Pak nasihat saya. Setiap kita punya musuh, yaitu diri kita sendiri. Diri kita yang malas, diri kita yang sombong, diri kita yang julid, diri kita yang suka flexing, suka pamer, diri kita yang masih butuh pujian manusia, diri kita yang seolah-olah merasa dunia ini selamanya. Alhamdulillah, Allah memberikan takdirnya, ia menjadi insan yang berhasil mengalahkan musuhnya, yaitu sifat-sifat buruk manusia yang mungkin ada di setiap kita. Diketahui Emeril dinyatakan hilang terbawa arus saat berenang bersama adik dan satu temannya di Sungai Are, Swiss pada Mei 2022 lalu. Pencarian Emeril dilakukan kurang lebih selama 1 bulan. Pada bulan Juni 2022, otoritas setempat menemukan jasad seorang pria. Gubernur Ridwan Kamil mengonfirmasi jasad tersebut adalah putranya Emeril Mumtaz Khan. Jenazah kemudian dibawa dari Swiss ke Bandung dan dimakamkan di lokasi pemakaman berada di samping Masjid dan Islamic Center yang dibangun Ridwan Kamil di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Udara menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Udara ke-77. Ya, ditampilkan berbagai atraksi menarik dari para pasukan TNI AU. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.